pagi. Uh, ini hari keempat saya mengikuti latihan dasar penyuluhan bagi penyuluh lingkungan hidup. Di hari keempat ini kami melakukan praktek perencanaan penyuluhan lingkungan hidup, di mana pada hari ini tugasnya adalah seperti yang dijelaskan tadi oleh para wideiswara kami. Tugas kami hari ini membuat sinopsis materi penyuluhan yang terdiri dari 2 sinopsis yang diambil dari RKTP yang kemarin kami susun. Sinopsis saya akan bercerita tentang pemanfaatan dan pengembangan dana CSR dalam perhutanan sosial, dan yang kedua mungkin kaitannya dengan pemanfaatan dana CSR untuk pengembangan energi baru terbarukan menggantikan batu bara menjadi biomass hingga menjadi energi ramah lingkungan. Selain itu juga kami hari ini harus membuat video singkat seperti yang saya lakukan pada hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan terkait sinopsis. Juga nanti kami akan membuat yang namanya judul, bagian awal, bagian utama, bagian akhir, dan sebagai penutupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas pada hari ini. Lebih kurang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut ya, bagaimana sih proses penyusunan sinopsis materi penyuluhan ini dilakukan. Jadi untuk kegiatan saya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya membuat ada 2 ya. Yang pertama, sinopsis materi 1, judulnya pengembangan CSR dalam perhutanan sosial, dimana di bagian awal ini bicara seperti bukan latar belakang ya, bahwa berdasarkan Permen 09 tahun 2021, CSR ini menjadi salah satu program potensial untuk mendukung 3 tata kelola dalam perhutanan sosial. Juga sebagai langkah untuk memberikan pemahaman program PS serta mandu perusahaan dalam menerapkan program CSR dalam perhutanan sosial. Di bagian utama ini bicara tentang pengantar CSR dalam perhutanan sosial ya. Kemudian di sini saya juga mencari lagi data terkait upaya yang dilakukan dengan dengan pengembangan kemitraan, maksud saya dengan para pihak, dan di mana salah satu pihak potensial dan strategis untuk digandeng untuk membantu mengelola perhutanan sosial yang telah mendapatkan SK persetujuan pengelolaan adalah dunia usaha atau perusahaan. Ini yang menjadi latar belakang, dan juga semakin meningkatnya kesadaran perusahaan untuk menjalankan CSR, apalagi mereka ada yang namanya 3P, People, Planet, dan Profit. Nah, ini juga menjadi hal yang strategis. Kemudian selanjutnya di sinopsis ini saya akan bicara terkait CSR di Indonesia, dan juga selanjutnya lagi penyelenggaraan CSR dalam program perhutanan sosial, dan di bagian terakhir saya akan menyampaikan tentang peran pemerintah dalam hal ini, tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan program CSR. Nah, di bagian akhir ini adalah closing dari saya. Kemudian setelah itu ini sudah masuk RPM ya. Yang kedua saya menyampaikan sinopsis materi kedua adalah tentang pendampingan akses pasar. Pendampingan akses pasar ini nah ini masih ada catatan saya dari RKT, jadi ini harus di delete sebelum diserahkan. Kemudian di bagian awal saya bicara bahwa market akses ini atau akses pasar adalah kemungkinan atau peluang yang bagi penjual produk dan jasa masuk dalam jaringan pasar tertentu. Nah, ini pentingnya ada 2 hal pokok ya dalam persiapan akses pasar, yaitu akses pasar dan pemasaran, serta bagaimana membangun jejaring usaha. Ini adalah 3
hal yang saling kait mengkait. Nah, di bagian utama tentunya bicara tentang pendampingan persiapan akses pasar, terus melakukan melalui persiapan yang harus dilakukan melalui dukungan kerjasama kemitraan lingkungan. Kemudian diharapkan juga dengan bantuan mitra pendamping KPS atau KUPS bisa masuk dalam jejaring komunitas usaha yang tepat sesuai dengan usahanya. Selain itu juga bagaimana menghubungkan produk dan jasa kelompok kepada target pasar. Nah, ini juga perlu dibantu. Nah, ini yang kita tawarkan juga kepada PT Python. Kemudian hal yang paling penting dalam akses pasar ini adalah bagaimana membuat model usaha KUPS yang bisa yang berdaya hasil ekonomi gitu ya. Jadi bagaimana modal usaha ini bisa menyalurkan serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan kepada KUPS dengan cara membuat beberapa model seperti penerapan model kanvas blok 09 gitu ya, karena nggak mungkin saya sampaikan di sini, nanti akan ada di bahan presentasi kami. Jadi model kanvas 9 blok ini cukup sederhana dan mudah dioperasikan oleh siapapun termasuk KUPS. Selain itu juga di dalam di dalam materi ini membuat katalog produk dan jasa dan akses pasar, kemudian berbasis produk dan jasa ini juga butuh fasilitasi agar terhubung dengan target pasar yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah membangun jejaring usaha, di mana dengan adanya informasi-informasi pelaku usaha yang dibutuhkan KPS KUPS, kemudian memasukkan KUPS ini ke dalam komunitas jalan usaha tertentu dan membantu KPS atau KUPS membangun kepercayaan dengan relasi usahanya. Ini yang dimaksud dengan membangun jejaring usaha. Nah, di bagian akhir, akses pasar merupakan kebutuhan mendasar bagi pengembangan usaha perhutanan sosial. Dan diharapkan dengan luasnya akses pasar akan mengembangkan usaha KUPS dengan sehat dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.